itu masih nangis kejer, panik luar biasa saat itulah. Pak Hadi masuk, itu lampunya dicorot-corotin, kaget luar biasa karena ya emaknya kan penampakannya udah tua banget, rambutnya itu udah botak-botak, itu nggak ada di kasur, adanya di pojokan lagi ndekem, ketakutan lagi. Ya Allah, ya Allah, mau aja mau, aku pahit katanya. Jangan aku nggak mau, saya pahit dagingnya. Lu maksudnya apa? Makin panik, mama kenapa sampean? Lu nggak mau, lu nggak, jangan kesini, pergi jangan kesini, setannya jangan kesini, kalian setan. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan saya Ayung di Ayung Horror Story. Seperti biasa, dan memang belakangan tidak biasa, karena memang saya setelah berapa purnama baru hadir di sini di channel ini kembali. Niatnya insya Allah akan bercerita horor, berkisah horor yang tidak terlalu horor tentunya mungkin. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia dimanapun dan kapanpun saatnya. Aduh, lupa saya itu sapaan yang seperti itu. Pokoknya harapan yang terbaik untuk kawan-kawan semuanya. Langsung saja ke cerita horor. Cerita ini dialami oleh keluarganya Pak Hadi. Keluarganya Pak Suhadi sekitar tahun 86 silam. Jadi sudah lama sekali. Saat itu setelah mereka berusaha sangat keras untuk berjuang untuk seperti keluarga yang lain saat itu, memang lagi hebat-hebatnya berbondong-bondong, berduyun-duyun untuk usaha di Jakarta ya. Tapi mereka gagal, bermodalkan sepetak tanah, bermodalkan giwang emas dari mertua, tetap aja gagal. Akhirnya ada pilihan lain daripada di Jakarta ngontrak panas, anaknya yang 2 bulan nanti bakalan udara kota itu nggak baik. Akhirnya mereka tetap harus pulang kampung, menerima kekalahan, menerima keadaan, dan mereka akan kembali ke laptop. Pak Hadi akan jadi buruh bangunan lagi, dan istrinya Bu Ipa akan kembali menjadi buruh tani nandur, ya siapa aja. Nah, ya seperti diperkirakan, sebelum mereka pulang lagi ke kampung, mertuanya Pak Hadi yang rewel luar biasa, dan juga tangga-tangganya yang mulutnya benar-benar pedas melebihi. Ya, pedasnya apa ya? Yang jelas itu buat omongan. Nanti bakalan buat omongan, buat ledekan, macam-macam diterima dengan besar hati. Yang penting saya sudah berusaha, walaupun hasil akhirnya seperti itu. Mereka akhirnya pulang kampung, dan benar itu buat omongan macam-macam sekali. Ya namanya perempuan yang pakai perasaan, tentu saja istrinya Bu Ipa itu lebih banyak terpengaruh, dan Pak Hadi harus punya energi lebih untuk bisa mendamaikan perasaan istrinya, nyabari. Wis udah apa-apa Bu, namanya penting kita udah berusaha, kamu sama aku sama kamu, kita itu terjalin, kita itu bersabar, punya harapan baik, insya Allah nanti keadaan berubah. Nah, satu hari Pak Hadi ada peluang emas, dapat kabar dari tetangganya kalau ada seorang di sana, seorang yang punya kekayaan yang luar biasa, wilayah itu pengen nyari pembantu, pengen nyari asisten, kalau bisa perempuan, untuk dibawa ke Jakarta sana, ya dibawa untuk ngewang-ngewang atau membantu usaha warteg di Jakarta. Nah itu kalau dulu. Sekarang ya, kalau misalnya ada kayak misalnya saya bisa bawa tadi pembantu atau asisten, nanti saya akan dapat upah dari yang bakalan memakai jasa pembantu tersebut.
Ya kalau sekarang mungkin ada 700 atau 500 ribu per kepala. Kalau dulu itu 25 ribu atau 20 ribu itu luar biasa besar. Nah akhirnya Pak Haji itu ngomong sama istrinya, itu Pak Haji, Bu Haji yang kaya raya itu minta lagi nyari orang, gimana nih Bu, apakah enggak sebaiknya saya ikut nyari kayak yang lain? Kata istrinya, jangan apa orang sama melu-melu, jangan. Lah kenapa jangan, ini kan peluang buat kita dapat uang. Dari kemarin-kemarin itu ya Allah kita hidup seadanya begini, nggak punya apa-apa, orang tua rewel terus. Iya tapi kalau bisa jangan ada hubungan sama mereka, jangan ada hubungan sama mereka. Ini kata-katanya Bu Ipa atau istrinya itu bukan tanpa dasar, karena memang satu kampung itu, bahkan kampung-kampung tetangga juga tahu, walaupun nggak ada bukti yang otentik, nggak ada CCTV dan yang lain-lain, nggak ada bukti sama sekali, tapi semuanya sepakat kalau memang orang kaya tersebut itu punya jalan, ya bukan dari jalan yang lurus. Artinya apa, yang pesugihan lah, ceritanya seperti itu, dari hasil ngiwa, ngibri, semacam-macam. Ya kalau misalnya orang sekarang kan ada yang namanya pesugihan, bersekutu dengan entitas gaib untuk kekayaan, untuk jalan usaha yang luar biasa didambakan. Kalau sekarang itu nggak jelas, nggak nampak jelas maksud saya. Jadi mereka itu bisa membaur, mereka juga bisa makan enak, mereka juga bisa ya mengadakan pengajian, sosialita bareng sama yang lain. Kalau dulu itu nggak boleh sama sekali. Jadi nampak mereka itu kaya sekali, rumahnya gede, tapi kalau lewat depan rumah aja kelihatannya sintru, rungsep. Orangnya itu ya pada galak, pelit luar biasa. Kalau misalnya makan, nggak boleh makan yang enak-enak, paling ya tempe direbus. Kalau misalnya paling banter lauk ikan asin sama sayur itu paling mahal istilahnya. Jadi tersiksa kalau orang dulu itu, biar kata pesugihan tanahnya banyak, biar kata duitnya itu karung-karungan, satu lemari dibuka itu duit banyak banget ya, tapi tidak bisa menikmati, tidak boleh dinikmati. Kalau sekarang kan ini nggak jelas, nggak ketara ya, nggak nampak. Jadi saat itu Bu Ipa sangat khawatir, takut nanti ada hubungan, walaupun ya tetap kerja, walaupun nyari pembantu nanti dapat uang dari jasa tersebut, takutnya uang itu ada bandilannya atau ada sesuatu yang mengintili di mburinya. Apa ya bahasa Indonesianya, ada yang mengikuti di belakangnya dan berdampak, berimpact sesuatu yang tidak baik untuk keluarganya Pak Hadi. Tapi Pak Hadi berusaha meyakinkan istrinya, kalau ini fix saya usaha, saya nggak utang, saya nggak ngambil mangganya Pak Haji, enggak, ini saya usaha, saya dapat uang saya dari keringat saya. Ya wis lah Mas, moga-moga nggak apa-apa, tapi saya udah ngomong loh, jangan-jangan nanti ada apa-apa, saya khawatir, saya takut, enggak apa-apa. Nah, mulai dari saat itu Pak Hadi mulai tengok-tengok ya kan, tetangga kiri kanan. Ya dulu kan banyak sekali anak perawan di desa-desa, namanya di tahun tersebut pendidikannya juga nggak banyak yang tinggi, kebanyakan mereka SD kelas 2, kelas 4 lulus SD, yang mereka diberangkatkan bukan ke tanah suci ya, tapi berangkat menjadi pembantu rumah makan ya, karena memang stok habis di daerahnya, mertuanya itu tidak ada orang. Akhirnya dia pamit terus ke desanya sendiri di daerah Jatibarang sana. Ya sama seperti di Tegal, di sana juga nggak dapat ini sama sekali, nggak dapat bocah. Nah akhirnya Pak Hadi itu dengan lemes dia itu pulang kampung, malah bersepeda lagi, kan jauhnya luar biasa. Itu ngelewatin jalan-jalanan yang dulu itu kan bukan aspal, jalan batu, terus kiri kanannya tebu begitu. Nah sampai mendekati gerbang kampung, dia itu lemas mau pulang. Kalau saya ngomong seadanya sama istri yang sudah berharap besar nanti kecewa, saya juga tidak enak hati kalau nanti ditanyakan sama mertua. Mendingan saya mampir ke tempat teman aja, dan temennya Pak Hadi
itu ada di desa tetangga. Ngobrol, ngomong kalau, oh kamu dari mana di, kamu rinyih banget, kamu itu dari mana, keringetan, penuh-peluh, menjut sepeda, jam segini, mau maghrib suruh-suruh, itu nyampe ke sini, bukannya pulang. Iya Kang, saya lagi nyari orang, lagi nyari bocah Kang. Nyari bocah, emang bocahnya kamu udah gede, bocahnya kamu kan masih kecil. Enggak, maksudnya saya nyari pembantu Kang, pembantu. Oh, nyari pembantu, nyari bocah. Iya, nyari bocah pembantu. Buat siapa, buat siapa? Itu ada tetangga yang butuh buat ngewang-ngewang di warung. Kebeneran di, kebeneran katanya seperti itu. Loh, maksudnya apa Kang? Ponakan nyong, ponakan katanya. Ponakan saya itu nggak mau sekolah, dan dia itu katanya, saya daripada sekolah, ongkosnya, bayaran sekolahnya nanti kasihan emaknya, bapaknya jadi mikir nggak punya uang, dia malah pengen nyari duit, mau bantu orang tua. Kayak di dejak itu aja diajak. Serius Kang? Iya, ayo. Enggak ding, kamu nungguin di sini aja biar saya yang ngurusin. Itu Pak Adi dikasih ya teh tubruk saat itu. Di cerita tersebut dia ngomong, saya kasih wedang lah, enak-enak saat itu, ada lau wedangnya, ada ya macam-macam yang disuguhkan. Kemudian si itu sebut saja namanya Pak Parto, terus sebentar ke rumah samping rumah, maksudnya dia ngomong sama tadi si anak muda atau gadis muda yang katanya pengen berangkat ke Jakarta, pengen kerja. Gak lama balik lagi terus ngomong, gelem katanya. Mau Kang, mau katanya, kalau bisa berangkatnya secepatnya, kalau enggak soalnya sudah ada yang mau ngelamar. Waduh, ada yang mau ngelamar ya. Ya. Oh diurus baik Kang, nanti diurus saja. Nanti saya matur sama yang saya ngomong sama yang mau ini, yang mau ngajak. Nah, singkat cerita, akhirnya berangkatlah gadis tersebut. Sebut saja namanya Sum, bocah ayu, irang tapi madan ayu. Kalau dulu itu ya apa ya, yang cantik itu di kampung itu nggak banyak, nggak kayak sekarang itu hampir semua orang cantik semua, tapi mukanya yang beda-beda. Gimana ndak, skincare udah banyak ya, semuanya udah gampang lah untuk mempercantik diri. Kalau dulu itu orang cantik itu sangat menonjol, satu desa itu paling 1-2, termasuk mungkin ya paling cantik ya ibu saya, enggak ding ya. Itulah akhirnya berangkatlah si Sum, diberangkatkan ke Jakarta sana, dan Pak Hadi mendapatkan sejumlah uang sebagai fee karena telah mencarikan seorang pembantu yang sesuai, yang ideal untuk kemungkinan Sum yang manis, Sum yang padahal masih 16 tahun tapi bodinya itu dipajang di depan itu udah mengini, bisa menarik pembeli. Akhirnya dibawalah ke sana. Pak Hadi mendapatkan 25 juta rupiah, enggak 25.000 saat itu, hebat banget. Nah itu langsung dikasih istrinya senang banget, lupa kalau kemarin itu, oh hati-hati kalau sama ini nanti nyupang duitnya bakalan bermasalah. Udah dapat jadi duit, lupa semuanya. Itu senang banget, kata Badi dalam hati, wingi ngomongnya hati-hati duitnya nggak bakalan gitu, udah kelihatan duit aja lupa segalanya. Ya wis kan, yang penting istri bahagia. Singkat cerita, waktu pun berlalu. Berapa hari sudah Sum itu sudah di Jakarta sana, dan dulu pura-pura ada WA ya, mau nyari kabarnya si Sum di sana itu betah apa ndak, diperlakukan baik apa ndak sama majikannya, yang nggak tahu. Wis sembuh, kata Pak Hadi ya. Tapi dari saat itu dia jadi terinspirasi, kenapa nggak dari dulu saya bekerja sebagai seorang pencari pembantu, apa namanya ya, mencari luru bocah kalau di sini. Akhirnya dia mulai saat itu jadi agen untuk pengadaan pembantu terbaik. Untuk seperti itu, karena kemarin ternyata cuman ngobrol-ngobrol, meyakinkan ini meyakinkan itu, dan yang terhebat lagi kalau faktor lucknya ada, dia bisa dengan mudah mendapatkan rupiah tanpa ada resiko. Kalau memang nggak betah ya urusannya yang bawa kan, seperti itu.
Dan ada saat itu mungkin seminggu setelah keberangkatan dia juga mau ada tukar guling, ada kesepakatan mau bawa seorang pembantu lagi, dan saat itu laki-laki, dan ngomong sama istrinya, "Bu, aku mungkin malam ini ndak pulang, Bu, soalnya saya harus ngurus ini, bocahnya itu harus berangkat malam ini juga, tapi katanya mancing belum pulang-pulang. Jadi saya mau ke sana ketemu sama orang tuanya biar malam langsung bisa berangkat ke Jakarta sana." "Iya Pak, sing hati-hati. Ya Allah, moga-moga oli duit ya, moga-moga dapat rezeki Pak." "Ya wis mana." Itu dari berangkat jam 10 malam. Jam 10 malam itu ada yang boncengin. Dulu itu punya motor luar biasa. Itu motor-motor tahun jebot ya, tahun 80-an sih, motor apa. Itu ndak ada kabar Pak Hadi. Dari berangkat jam 10 malam, terus tengah malam ngelilir, bangun malam juga nggak ada kabar, belum pulang juga. Bangun subuh itu mau subuhan juga ndak ada kabar. Ini apa ya, bener-bener nginep gitu kan. Akhirnya wis sembuh, yang penting suami saya selamat, nanti pulang-pulang bawa duit. Dengan semangat ya, dulu 25.000 itu kan banyak, masih ada duit sisa kemarin lah ya, nanti ada buat belanja. Dia itu Bu Ipal itu nyuci gosok itu pakai penggilesan itu dari dulu, itu dari kayu ya, penggilesan kayu. Dan kalau dulu banyak kan ini kamar mandinya kan di luar, cuma di bedeng-bedeng ada sekat-sekat, kalau nggak dari terpal ya dari daun kelapa yang dianyam. Ya, kalau sekarang anak muda seneng banget pakai drone, mandinya pada di luar. Aduh, itu luar biasa ya, panoramanya itu bakalan indah. Kalau dulu ya nggak ada drone, aman, paling ngintip-ngintip dari lubang kecil. Saya enggak, kecuali terpaksa ya. Nah, itu nyuci sambil nyanyi-nyanyi, kebenaran Wah Ipa kan senengnya dangdut, sambil nyanyi-nyanyi, lagi senang-senang nyanyi, tiba-tiba kok perasaan saya nggak enak banget. Dia diem, ada apa ya, perasaan saya nggak enak. Tadi apa gara-gara sabun itu jatuh, itu pertanda, kadang-kadang kan begitu, sabun jatuh aja dihubung-hubungin, cocok logi, ada apa dengan suami saya. Tapi kalau diangen-angen, dirasa-rasa ini kayaknya nggak ada hubungan sama suami, tapi kok ada rasa takut begitu saja yang timbul. Akhirnya untuk menghilangkan rasa takut tersebut, dia bangun, terus ngambil katrol, kerekan itu ya, karena sumurnya itu kan ya sumur di luar juga, bulat, ada penahan sampai sebatas paha, dimainin sengaja, jeblung buat supaya cepat penuh. Padahal cuma di kopiak begini, saya hafal karena dulu saya juga pakai sumur seperti itu langsung dapat air, tapi sengaja dimainkan buat ngusir kegundahannya, ketakutan yang ndak jelas. Sementara di belakang rumah itu kan ya bambu, ya pohon pisang itu rapat, jadi walaupun keadaan panas sekalipun di situ memang ayub, adem. Nah, dia sedang nimba air, tiba-tiba di belakang dia merasakan sesuatu yang hadir, ada pas berdiri di pintu kamar mandi. Loh, kayak anak uang ya, kayak ada orang, tapi mambu nih kok mambu minyak kayu putih, mambu minyak kampak. Apa setan ada yang baunya seperti ini ya? Kalau emak saya udah sepuh, nggak bakalan bisa keluar kecuali minta tolong supaya di pedang-pedang digandeng-gandeng ke kamar mandi. Itu akhirnya dia lagi ngangen-ngangen, itu di belakang siapa, setan apa, masa pagi-pagi begini ya, sekitar 5:30 masih pagi buta, kok ada setan kan malam-malam mindsetnya seperti itu. Pas dia nengok, kaget luar biasa, ternyata yang berdiri di situ adalah Bu Haji Tua itu yang kemarin seminggu yang lalu minta jasa, minta supaya ini ada minta pembantu, itu yang kemarin itu yang disinyalir melakukan pesugihan itu. Kaget luar biasa pas nengok, ya Allah, sampai di situ sejak kapan nih Kaji, katanya. Itu enggak jawab, dia cuman malang kerik begini ya, pakainya kan kerudung yang cuma diselempang begitu, pakai kebayanya wong sugi ala itu kan di tahun tersebut, malang kerik mendeng-deng ini.
Ci, kok kayak ngerongsong temen, kok ini, kok nafasnya itu tersengal-sengal, mau minum, kayak minum, itu mau dikasih air dari sumber karena improvisasi yang keder gitu kan. Menang, langsung disuruh diem, menang katanya, diem. Ada apa ya, itu di apa ya, disengat bahasa Indonesia apa ya, diomong keras begitu, lemas dengkulnya Bu Ipa, lemas banget, perasaan lemas banget diomongin seperti itu. Langsung, kurang ajar kawan katanya, kamu itu kurang ajar, mau manfaatin saya, mau mainin saya, maksudnya apa Ji, manfaatin apa, Ji aku ora paham, aku itu ndak paham. Oh, bocah kayak anak seperti itu dibawa dikasih ke saya. Nah emang kenapa, bocahnya nurut kan, bocah ayu pinter itu anak baik, nurut apa, bocah hilang katanya. Bocah hilang gimana nih? Diomongin ayo masuk ke dalam, ora nang kene baik. Di sini aja saya ngomong. Saya itu bener-bener minta orang buat bantu pekerjaan saya, biar warung tambah rame, biar ada yang ngejagain warung, biar apa ya, bisa ada yang buat bantu ngelayanin di depan. Seminggu durung anak, seminggu belum ada sudah kabur, nggak bilang-bilang, nggak ada adabnya. Dasar anak wong apa duduk, anaknya orang apa bukan, nggak ada adabnya. Ya Allah, aku orang ngerti. Saya itu nggak tahu kalau kejadiannya seperti itu. Saya ngertinya nurut, saya juga nggak bisa nanya kan, ngerti sendiri. Saya malah nungguin situ nanti pulang, saya mau nanyain anaknya betah apa enggak, sisum betah apa enggak. Malah katanya kabur, itu sambil nangis. Nangisnya takut banget. Orang itu kalau yang dulu wong nyupang, jangankan marah-marah, mesem mengerling dengan aneh aja itu, jangan-jangan saya bisa ditarget, apalagi nyampe marah-marah begitu. Ya Allah Ji, ya Allah, wis ora Allah-Allahan katanya. Titen anak kon katanya, kamu itu kalau ndak balikin duitnya, jangan sampai nyesel kalau ada apa-apa. Itu ampun Ji, jangan begitu, nanti bocahnya saya balikin lagi, ora perlu. Itu nyampe balik badan jinjing tapi ya cari tadi jinjing nyampe banyak yang kurus kerontang itu lewat samping rumah aku paduk ya, mau nulungi orang setulungi bisa melaku dewek. Lagi marah jatuh juga, malu kalau ditulungin. Semenjak saat itu biar-biaran bahasa Indonesia nya saya lama nggak tampil, jadi nggak, bahasa Indonesia nya itu pada hilang teman-teman. Jadi lemas, jadi takut, diancam sama itu si Nyikaji itu. Ini kalau kita nyebut haji bukan berarti tendensinya ke lain ya, karena umum di sini saya jangan menutup-nutupin. Ya haji kan sebutan, kalau misalnya di Malaysia juga nggak ada haji kan. Itu akhirnya apa? Ketakutan Bu Ipa, dia ngomong sama mamanya, Ma, ya Allah Ma, kayak gini keprimen, kayak gini tuh gimana, anak apa sih, diceritakan sama Mama. Ya Allah, duitnya balik, duitnya itu kembaliin dulu. Mantek, duitnya udah habis, dihabisin buat apa? Buat makan situ sih, buat apa? Wong situ nginangnya nggak mau berhenti katanya. Ya Allah, iya katanya seperti itu. Cari duit, dibalikin uangnya. Itu akhirnya suaminya pulang dan gagal katanya. Pembantu di season kedua itu nggak bisa diberangkatkan karena ternyata pas giliran berangkat nggak mau berubah pikiran, jadi nggak dapat duit. Udah nggak dapat duit, dapat ancaman seperti itu. Pak Hadi itu lebih nyantai lah, ancaman agar mati ya mati katanya, kalau mau mati ya mati. Wis kan, Bu Ipanya semakin takut. Pak Hadi sebenarnya juga takut akan ancaman itu, tapi ya wis, kadang-kadang laki-laki itu mendamaikan istri, pura-pura dia itu tenang, sebenarnya dia itu lebih takut dari istrinya. Akhirnya ya dia ngomong sama istrinya kan, kamu tenang saja, yang penting kan kita sudah berusaha. Masalah bocahnya itu, ini bocahnya belum pulang, bocahnya pulang terus ya kabur itu ya, nanti saya coba hubungin sama Kang Parto, siapa tahu nanti ada solusi bisa diberangkatkan lagi.
Siang harinya ya Pak Hadi kembali bersepeda datang ke tempat temannya itu yang namanya Parto. Toh, assalamualaikum, assalamualaikum, Di, tumben di kadingan di. Itu diceritakan peristiwa kalau ada Kaji marahin istrinya, katanya ponakannya Parto itu kabur dari warung. Nah, mendengar kabar tersebut, Parto malah bingung. Masa sih? Lah bocahnya ada di rumah kan, toh? Nah, ngertinya saya di Jakarta, itu ternyata bocahnya nggak di situ. Belum pulang, kabur entah kemana, jadi nggak pulang kampung. Aduh, emaknya nangis di bocahnya, di, ya Allah, perawannya aku hilang gara-gara hati. Jadi ketumpuk-tumpuk masalahnya kan. Ini horor apa enggak ya kayak gini? Kemana ya dikira-kira ponakan saya? Enggak tahu, kamu itu mau nangis Pak Hadi, yang gak enak hati banget. Berarti kamu diancam sama Kaji? Saya diancam, istri saya diancam, apalagi saya punya anak bayi. Iya, makanya bayi kok. Makanya bayi amoh, ngerti pangan beli balungnya amoh. Waduh, angel kan. Akhirnya apa? Setelah itu Parto ngajak si Hadi itu nengokin ke saudara-saudara yang lain, siapa tahu ada kabar tentang si Sum itu di mana. Alhamdulillah ada kabar, itu ada saudara jauh. Oh iya, saya mau ke jenengan, itu baru pulang dari Jakarta, saya mau ke jenengan ke Yusaro ngomong tentang Sum, cuman belum sempat, ini baru pulang dari Jakarta, yang badannya pada bakal kabeh Kang, badannya bakal semuanya. Iya, Sumnya nang di Sumnya di mana Sum nang Rojikin, Sum ning kontrakane Rojikin. Ya Allah, pan dibojo Rojikin apa? Enggak, Kang, maksudnya dia itu diselamatkan. Selamatkan dari apa? Diceritakan kalau satu hari Rojikin yang ider-ider kerupuk. Aduh, rambut kawin ider-ider kerupuk ya. Yang keliling jual kerupuk itu enggak sengaja itu jualan pas di warungnya Nyi Kaji itu. Lah, kayaknya kenal sing layani ki siapa ya, kayaknya yang layanin kenal, itu ternyata masih saudaranya sendiri si Sum. Nah, ketika mengenali Rojikin itu ikutnya masih uangnya ya wajah, langsung nangis si Sum. Nok dening kok nangis, kok kamu itu nangis, jangan nangis, itu langsung dibawa ke depan samping lah ke sana. Ada apa? Jangan ngomongnya, jangan di sini, itu diceritakan semuanya. Katanya di sana itu nggak layak, dalam artian diperlakukan nggak layak. Kalau misalnya nyuruh Kaji itu sering nabok pakai irus apa ya, yang buat centong nasi, kadang orang nyuruh ditapok gegering ini blok, itu nyuruh kadang-kadang cipratin pakai air. Terus udah bangunnya sebelum subuh, kalau belum jam 12 malam gak boleh tidur sama sekali. Ya Allah, mendengar cerita itu ya Pak Hadi, ada satu tadi itu Parto, mendengar itu gemes ya, gregetan ya, jengkel. Terus bocahnya di mana? Bocahnya di kontraknya itu Rojikin masih. Nah, itu katanya kalau malam bukan sampai situ toh. Jadi kalau malam misalnya tidur, dia selalu digangguin. Kadang lihat sosok yang gede banget hitam, makhluk yang hitam gede banget di plafon. Kadang juga ada yang jalan di atas genteng sana kan. Itu nggak bisa tenang, nggak bisa tidur. Jadi Rojikin katanya nemu ponakannya situ udah kurus. Ya Allah, kayak begini gak balik. Itu anak itu harus dibawa pulang. Ya katanya Rojikin dina ini, hari ini mau pulang. Misalkan mendapat kabar tersebut, ya sedih, ya Pak Hadi jadi ngerasa lebih bersalah lagi kan. Tapi ada kabar katanya semua pulang, ya dia bersyukur. Ini kok mirip banget ya. Saya kayak rada kegus-gusan ini kalau pakainya seperti ini, pakai peci segala. Lanjut ke cerita teman-teman. Hari itu agak lega meskipun kabarnya kurang enak, tapi paling enggak Sum keberadaannya itu jelas sama saudaranya sendiri. Dia menceritakan kepada Ibu Ipa, kepada istrinya, kalau Sum itu sudah ditampung di kontrakannya Rojikin. Nah, malam itu entah sebelum malam sih, masih sore ya, karena nggak ada kegiatan yang berarti, Bu Ipa
nyapu-nyapu halaman pakai sapu, ada itu pakai sapu ijuk, karena memang orang dulu itu pelataran halus banget, walaupun udah aspal bukan plesteran, tapi yang namanya daun-daun kering itu bisa bersih banget, rumput-rumput dicabuti, pelatarannya halus banget, disapu, lagi nyapu, srek, itu sekitar mau jam 5 sore lah, jam 5 sore. Sementara suaminya itu gendong-gendong anaknya yang masih 2 bulan itu sambil dienang-enong. Itu ya suasananya itu ya mendung. Memang hari itu ya antara musim menuju musim kemarau, masih ada hujan. Ya mungkin kayak saat ini lah. Tapi yang dirasakan Bu Ipa ini aneh. Saya itu nyapu-nyapu ya biasa sendiri begini, karena suasana saat itu memang sepi, nggak banyak orang di kampung kan. Sekarang juga di sini masih sepi. Suaminya gendong-gendong bocah, kadang-kadang masuk, kadang-kadang keluar. Tapi saya merasa nggak enak banget, seperti ada yang banyak ngeliatin saya. Saya terancam, saya teringat apa yang diomongin sama Nyikaji itu. Jangan mau ngancam apa ya, sementara saya belum bisa balikin uangnya, takut terjadi sesuatu. Pikirannya sama bocah aja, sama bayi itu namanya siapa ya kemarin diomongin, Yati apa siapa? Iya Yati namanya, Yati. Nanti Yati gimana, kok Yati dipangan belis, Yati dilorot, katanya seperti itu. Nah tapi perasaan yang kayak gitu dibuang jauh-jauh. Nah setelah runtah atau sampah daunan terkumpul kemudian dibakar, itu dia melihat dari jauh, karena memang suasana udah semakin gelap di daerah itu kan, karena memang banyak kiri kanan tumbuhan yang lebat itu udah gelap ya, dan asapnya itu kadang bikin gak enak di paru-paru. Dia itu ngeliatin dari pelataran rumah, ada jaraknya berapa meter, itu nampak dari asap itu kayak ada seseorang yang berdiri di balik asap itu. Tapi ketika dia geser melihat itu kok nggak ada ya, kayak ada yang berdiri di situ, tapi siapa? Tapi wujudnya, model-modelnya kayak Nyikaji tua itu. Ini cuma pikiran saya. Akhirnya masuk ke rumah, terus ngomong sama Pak Hadi, Pak atau Mas gitu ya, bocah mana? Nang giyongan. Ya Allah, mari kok ditaruh giyongan, ambil. Itu baru mau diambil, bocahnya itu langsung nangis, matanya mendelik. Nangis kecer banget, itu nangis, katanya nggak diem sama sekali. Ya, digendong nggak diem, dijejelin susu nenen, maksudnya dinenenin juga nggak mau. Bener-bener nyampe biru pucat. Setip nian Pak, katanya emaknya. Enggak, ini enggak umum. Terus udah matanya mendelik begitu. Kayak biasanya kalau di kampung walaupun rumahnya agak jauhan, kalau ada anak bayi, apalagi bayi baru begitu terus nangis, biasanya ada tetangga yang nyamperin. Tapi itu sama sekali kayak mereka cuma hidup ya bertiga sama si bayi itu. Sementara emaknya juga kayak nggak ada reaksi sama sekali. Biasanya emaknya itu kalau misalnya bocah nangis sedikit, bocah kayak nangis, susu ini tali bisa, susunya suruh susuin, suruh dinenin. Ini nggak ada suara apapun, kayak cuma ada Pak Hadi sama Bu Ipa tuh. Bocahnya semakin mendelik, terus nggak lama itu mereka, padahal masih sore habis maghrib, aturan kan mereka dengar ada suara azan, orang selawatan sebelum qomat. Itu kayak sempat dengar suara azan tapi kecil, apa mungkin ketutup sama suara tangisan bayi itu, tapi nggak ada orang selawatan, nggak ada apa. Suasana itu mendadak seperti jam 12 atau jam 1 malam, sepinya seperti itu, hanya suara tangisan anaknya aja. Dan nggak lama tuh dengar dari arah atas ya, genteng itu kan nggak ada plafonnya, itu kayak ada yang nginjek genteng, sesuatu yang berat namun nggak jeblos. Gentengnya itu nggak nyampe hancur, tapi sluk-sluk abunya itu nyampe bruk-bruk, kelihatan pada jatuh. Ya memang gelap ya, cuman ada penerangan saat itu karena ada bayi pakai patromak, biasanya enggak karena minyak tanah kan mahal, pakai cuma lampu tempel kecil. Kalau itu pakai patromak karena ada bayi, kelihatan jadi debunya dari langkala itu brok.
itu barengan sama suara burung buak, burung buak, burung hantu ya. Brok, brok, brok. Itu seperti ada suara yang terkekeh di atas dengan suara laki-laki yang gede banget. Seperti suara kayak gitu dicontohin. Bocah semakin nangis luar biasa. Nah, ini apa Pak di atas, mana Ma, ya Allah Ma, ini apa Ma di atas? Itu manggil maknya. Nah, Pak Hadi yang panik, yang bingung, dia mau keluar mau nengokin di atas itu, di atas rumah ya, di atas genteng itu ada apa, tapi nggak berani, nyampe dicorok-corokin sama kenapa. Bilang Pak ada apa, lihat ada, mau saya nggak berani, ayo bareng gimana ini, saya megang anak ini, sampai aja yang megang bocah, tapi kalau saya ditinggal di dalam saya juga takut. Waduh, lagi macam-macam apa ya Pak dia. Akhirnya apa, lagi panik kayak gitu, ayo kita ke mak, itu berdua-duaan. Jangan bawa patromak, susah, bawa itu ya lampu tempel aja, itu ke kamar emaknya yang di bagian belakang, maksudnya meminta tolong. Itu di atas ada begini, ada suara orang laki-laki serem, ketawa-ketawa, ada langkah kaki yang berat. Orang tua biasanya itu emaknya kan sering ya punya doa-doa khusus, beranian lah yang namanya setan-setan begitu. Nah pas lagi, loh kamarnya buka Mas, embuh nggak tahu emaknya di dalam apa enggak. Itu ma dipanggil, itu kan lampunya mati loh, biasanya kan ada lampu ceplik ya, ada lampu tempel, itu lampunya mati. Lampunya kok mati, di mana, itu nggak ada suaranya sama sekali. Akhirnya mereka masuk, itu sambil bocah itu masih nangis kejer, panik luar biasa. Saat itulah Pak Hadi masuk, itu lampunya dicorot-corotin, kaget luar biasa karena ya emaknya kan penampakannya udah tua banget, rambutnya itu udah botak-botak, itu nggak ada di kasur, adanya di pojokan, lagi ndekem, ketakutan lagi. Ya Allah, mau aja, mau, aku pahit, katanya. Jangan, aku nggak mau, saya pahit dagingnya. Lu maksudnya apa? Makin panik, Mama kenapa sampean? Lu nggak, jangan kesini, pergi, jangan kesini, setannya jangan kesini, kalian setan. Saya Ipa, ini cucunya nangis begini. Ya Allah, setannya mikir nenek, setannya tadi kesini, katanya setannya kajine. Itu bocah mau dibawa, katanya bocah mau dibawa, panggilin Kasna. Itu suruh manggilin tukang suwuk ya, tukang suwuk itu ya orang yang biasa nyembuhin, yang biasanya dengan metode ser gitu, dengan doa tertentu. Akhirnya diberaniin, bocah yang kene bae. Itu akhirnya Ipa sama anaknya yang masih nangis itu di kamar emaknya yang pesing. Bodoh amat, Pak Hadi dengan segenap keberaniannya itu mau menuju ke rumahnya Nyi Kasna. Namun belum dia itu keluar pintu, tiba-tiba pintu itu didorong dari belakang, karena memang belum malam, nggak dikunci ya. Itu ternyata Nyi Kasna udah datang duluan. Ya Allah, kan anak apa kamu itu, kalian itu ada apa? Nyi, saya mau nyamperin, saya sudah tahu. Ayo ke anak kamu mana? Itu langsung diajak ke belakang, disembur lah ya, ditambah nih. Akhirnya anak itu mau diem, mau nenen. Itu Nyi Kasna lemas banget. Banyu katanya, air. Sudah dikasih minum ya, nggak disiram, dikasih minum. Kon mangan duitnya siapa? Kamu itu makan uangnya siapa? Itu diceritain dari awal sampai akhir. Pantas kayak neng dhuwur. Beli saya kayak neng dhuwur, saya tanya itu mau nagih, mau minta anak kamu. Nah, terus gimana nih? Wis langka, wis diusir sama saya tadi. Ya mereka lega kan. Tapi karena memang penasaran, Pak Hadi itu keluar. Nah ya keluar itu diberani-beraniin kan. Itu keluar, dia di atas hubungan yang gelap itu ya nggak ada apa-apa. Tapi dia pas nengok ke arah pohon bambu itu ada sesuatu yang berkelebat. Entah seperti kendo, kalau orang bilang ya, kendo itu sejenis kelelawar tapi gede banget, tapi itu gedenya hampir seorang dan sayapnya itu luar biasa gede. Itu kelihatan hitam, mungkin Batman kali ya, di bambu-bambu itu seret jalan ke sana, tapi selap
hilang di gelap malam. Buru-buru dia masuk lagi. Nah, itu akhirnya teror malam itu ya nggak lama terornya. Dan kejadian itu yang aneh kata Pak Hadi, tadi itu baru habis maghrib, anak nangis belum lama lah, sekitar setengah jaman atau mungkin ya lebih sedikit. Ke kamar emaknya ada Nyi Hasna, kok kejadian kayaknya sebentar, tahu-tahu lihat di jam dinding itu sudah setengah 2, kayak waktu itu sih dipercepat begitu. Itu aneh banget, nggak terjawab nggak sekarang katanya. Ada ini lagi Om Hadi, saya panggilnya sama dia Om. Kejadian setelah itu nggak ada kejadian itu sampai pagi nggak ada kejadian apa-apa sih, alhamdulillah. Bocahnya selamat berarti sampai sekarang, ya sudah punya istri, punya anak. Tapi saya itu tetap samanya, saya juga suruh harus balikin uang. Nah akhirnya kan pagi-pagi harus pagi ini juga kalau membalikin uang. Nah karena saya nggak punya uang, dipinjemin, baik banget itu samanya, harus dipinjemin uang. Itu saya habis jual emas katanya, ini pakai aja buat mulangin duit itu. Yang lucu ya namanya orang kayak gitu ya, dipulangin uangnya kayak nggak mau terima. Udah nggak apa-apa, saya udah ikhlas, duit buat kamu, rezeki kamu, masalah bocah nggak betah mah udah resikonya saya. Enggak sih, ini buat jenengan, saya pulang orang apa katanya. Nggak apa-apa, saya ikhlas, saya tetap aja Pak Hadi tetap mulangin duit itu. Nah sepulang dari sana itu ketemulah sama seseorang. Itu ada aki-aki yang biasa sawah. Itu kan rumahnya kan emang dekat sawah ya. Dia ngomong sama Pak Hadi, "Dik, kamu dari mana?" Itu nggak ngomong jujur, ngomongnya ya habis nengokin sawah, nyari kerjaan. Nah dia itu ngomong malah aki-aki itu, "Semalam saya ya lewat ke rumahnya kamu, mungkin sekitar jam 11-an saya itu ngalirin air, mau banyuni bahasa sininya ya." Itu saya kaget luar biasa. Karena apa? Dari kejauhan di rumah kamu itu kelihatannya itu banyak orang muter, tapi nggak jelas siapa ya, mata-mata tua kata dia, tapi banyak orang yang muter. Emang banyak orang yang nggak ada siapa-siapa lah. Itu saya dengar ada bocahmu itu nangis. Pas sampai deket jalan deket itu, saya kan pegang batai, saya sampai nggak berani nyuroti loh. Saya saking ya takut. Karena apa? Itu sepertinya banyak orang yang muter, tapi bentuknya uang ya, tutu ya uang. Jadi modelnya itu nggak seperti manusia, tapi kan seperti bayangan hitam yang memang orang itu banyak nyelimutin rumahnya Pak Hadi. Sementara di nang dhuwur, ya Allah, ana manuk katanya, ada burung. Mesti ya bukan burung tapi bukan burung. Ya seperti kelelawar katanya, seperti kelelawar. Ini cupingnya lebar tapi cuman bayangan hitam. Itu sayapnya dari ujung hubungan sampai hubungan gede banget di. Saya melihat itu matanya merah. Saya balik lagi ini baru mau ke sawah. Yang bener Pak, ya saya emang nggak pernah bohong. Makanya ini aja masih meriang gara-gara melihat itu toh. Ya itu pernah ada cerita yang seperti itu. Dan akhirnya si anaknya selamat setelah mulangin uang itu, nggak ada teror lagi. Dan ya katanya sih ada korban yang lain, cuman masih keluarga atau gimana ya, bayi masih muda. Jadi ya memang dulu itu ada hal yang semacam itu kawan-kawan. Setiap tahun harus ada korban. Terus pelaku pesugihan juga ya, yang disinyalir melakukan pesugihan juga, mereka nggak boleh hidupnya itu, nggak boleh jadi orang baik, nggak boleh makan enak, nggak boleh ya setelah kayak orang sekarang kan nggak jelas, nggak ketara. Ya itu aja cerita hari ini di awal perjumpaan saya. Semoga bisa menghibur teman-teman semuanya, dan mohon maaf bila mana saya baru hadir dan bila mana ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Jumpa lagi nanti di sesi berikutnya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puisikan segala rasa di jiwa.
hidupku. Ku sandarkan harapanku padamu, memimpikan waktu selalu denganmu. Kamu yang terindah, pengisi hatiku. Waktu berlalu, malam pun berganti, engkau selalu di hati.